Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Siyadatul habaib al-fudala, siyadatul ulama al-izzah, segenap para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para alimul ulama, para masyayikh, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat yang sama kita cintai, sama kita muliakan, dan sekaligus kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah istiqomahkan dakwanya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Wabil khusus kita punya guru Syekhuna wa murabbir rohina Habibana al-mahbub ad-da'i ilallah biqawli wa fi'lih Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syahab matta'anallahu fi tuli hayatihi. Kita doakan mudah-mudahan beliau, keluarga beliau, anak-anak beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu banyak sambutan-sambutan yang sudah kita simak dan kita dengar. Sedikit barangkali yang ingin saya mau sampaikan. Dikatakan kalau kita berbicara tentang mahabbah, al-mahabbah laha alamat. Cinta itu butuh bukti. Artinya jangan berbicara tentang cinta manakala kita tidak bisa memberikan buktinya. Jadi cinta itu harus diiringi dengan bukti, dengan tanda untuk membuktikan kecintaan tersebut. Dari sekian banyak bukti cinta itu adalah pengorbanan. Pengorbanan itu adalah salah satu tanda, salah satu bukti bahwa dia mencintai sesuatu. Jangan berbicara tentang cinta ketika di sana tidak ada pengorbanan. Dan jangan bermain dengan cinta kalau kita tidak mau berkorban. Artinya cinta itu butuh sebuah pengorbanan. Ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih. Kita tahu bagaimana para sahabat Nabi, begitu mulia kedudukannya dan pangkatnya. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Yang memuji kemuliaan para sahabat Nabi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan satu, bukan dua ayat. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuji dan menyanjung bagaimana perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Di dalam ayat lain Allah katakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Siapa mereka? Ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka disanjung oleh Allah karena perjuangannya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan berikan satu contoh ibadah Allah. Bagaimana pengorbanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih. Sayyidina Bilal ibn Rabah. Siapa yang tidak kenal Sayyidina Bilal? Perjuangannya sangat amat luar biasa. Kecintaannya kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkorban untuk Habibina Muhammad. Kita tahu bagaimana ceritanya beliau. Ketika beliau disiksa, diadab oleh orang-orang kafir, bahkan ditindihi dalam tubuhnya batu yang besar, dalam terik matahari yang begitu sangat amat panas, luar biasa. Kalau kita lihat pada saat itu Sayyidina Bilal merintih, sakit, ya karena kita memandang dengan kasat mata kita. Demi Allah, Sayyidina Bilal merasakan kenikmatan mahabbah pada saat itu. Walaupun pada kasat mata kita lihat Sayyidina Bilal merintih, merasakan rasa sakitnya, demi Allah itu tidak ada terasanya. Kenapa? Karena di dalam daripada Sayyidina Bilal ada mahabbah kepada Sayyidina Muhammad. Dan ini dibuktikan ibadah Allah. Bagaimana Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika akan dilemparkan di api, lihat, kita melihat bagaimana ganasnya api. Siapapun yang dibakar dengan api akan merasakan kepanasan. Tapi mahabbah, cintanya kepada Allah, ketika dilemparkan, ya narukuni bardan wassalama ala Ibrahim, api yang begitu panas akan menjadi dingin ibadah Allah. Kenapa? Faktor mahabbah, faktor cinta. Sepanas apapun, sesakit apapun, ketika didorong rasa mahabbah, semuanya itu akan menjadi indah ibadah Allah.
Mari kita bercermin kepada asyuhada yang hari ini kita mengadakan haulnya. Mereka-mereka yang kita tahu semuanya tadi diceritakan bagaimana keganasan daripada musuh-musuh Islam yang mengganyang mereka, yang menyiksa mereka. Ya, secara zahir mungkin mereka sakit, secara kasat mata ya mereka tersiksa, tapi demi Allah mereka akan merasakan kenikmatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesadis apapun yang mereka rasakan, sesakit apapun yang mereka rasakan, ketika ada mahabbah kepada ulama, mahabbah kepada Habibina Muhammad, itu semuanya akan hilang dengan sendirinya. Yang ada adalah dzauqul mahabbah, rasa dan cinta kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sinkronkan ibadah Allah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syuhada yang siang ini kita mengadakan haulnya. Kalau para sahabat Nabi mereka berjuang, di tengah-tengah mereka ada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan syuhada? Yang mereka berjuang tidak ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang mereka bela adalah al-ulama. Beberapa tahun yang lalu ibadah Allah, saya pernah mengajukan satu pertanyaan kepada Al-Habib Muhammad Rizik waktu di Mekah. Saya katakan, Habib, kalau dulu para sahabat Nabi itu berjuang karena ada ikon Nabi, ada sosok Nabi. Kalau sekarang Nabi sudah tidak ada, kami berjuang, ikon kami, idola kami adalah ulama. Jadi jujur saja, kita ini kadang-kadang berjuang ada ikonnya, ada ulama yang menjadi figur kita. Kita datang ke tempat ini, saya katakan sama Habib Rizik, saya katakan sama beliau, kalau kita datang ke tempat ini, jujur saja, 70% mungkin lillahi ta'ala, tapi 30% ada unsur karena ingin bertemu dengan Habibina Rizik. Itu tidak bisa kita pungkiri, dan itu saya sampaikan kepada beliau karena mahabbah. Lantas bagaimana Habib kalau saya berjuang karena engkau, saya berjuang karena ulama, karena Nabi sudah tidak ada di hadapan kami? Apa jawaban Habib Muhammad Rizik Sihab? Beliau katakan, ya Habib, kalau kalian berjuang, kalau ente berjuang dengan ulama yang istiqomah, yang berjalan di belakangnya Habibina Muhammad, maka sama artinya kalian berjuang bersama Habibina Muhammad. Luar biasa jawaban ini pada Allah. Artinya kita nggak usah berkecil hati. Walaupun di hadapan kita tidak ada Habibina Muhammad, ada para ulama warathatul anbiya, ada para habaib dzurriyyat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah berhenti untuk berjuang untuk menegakkan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil bagian daripada mujahid untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.